Spin off itu seperti apa sih? Gimana sih mekanismenya dari Adaro tiba-tiba nongol AADI ini gitu loh. Itu gimana tuh? Ternyata Gotonya sampai sekarang masih di bawah. Ya, walaupun Anda semua ketahui corporate action itu cukup banyak ya. Ada stock split, right issue, reverse stock. Dan sekarang yang paling baru ini Spin off. Oke, selamat siang. Hari ini kita kedatangan dua tamu. Ada Pak Edi dengan Pak Andre. Apa kabar Pak Edi? kabar baik Triadi. Pak Andre, gimana? Apa kabar? Oke. Karena saya pengen ngobrol ini nih hari ini nih, karena kemarin sempat bukan kemarin, sekarang pun masih hangat sih ya. Spin off-nya Adaro ini kan jujur aja untuk saya ini sesuatu yang baru nih. Jadi mau nanya ke Pak Edi sama Pak Andre juga. Spin off dan corporate action secara umum sih, kalau kita cukup waktunya kita bahas yang lain ya. Mulai dari ini deh, spin off itu seperti apa sih? Gimana sih mekanismenya dari Adaro tiba-tiba nongol AADI ini gitu loh. Itu gimana tuh? Nah, kayak itu Pak Andre yang lebih bisa jelasin. Oke. Gimana Pak Andre? Dulu kalau gitu. Ya. Yang sekarang lagi ramai itu kan spin off itu kan mereka memisahkan yang saya sepengetahuan saya, dia akan memisahkan bisnis dari perusahaan yang lamanya, terus dia membuka perusahaan barunya. Jadi bisnis lamanya dipindahkan ke perusahaan baru dengan terus yang perusahaan lamanya itu dia refocusing. Mengganti bisnisnya ke green energy. Dan mineral. Jadi Adaro ini mainannya sekarang berubah nama jadi Alam Tree. Terus dia fokus bisnisnya adalah di mineral dan green energy. Sedangkan yang AADI-nya dipindahkan, batu baranya dipindahkan ke perusahaan yang barunya di AADI. Ini seberapa, maaf saya nanya gini karena ini aman nggak ya nanya gini? Saya tanya aja lah ya. Karena gini, kan kemarin si Adaro nih habis meng-IPO kan anak perusahaannya, namanya Adaro Mineral. Yang mana kita berpikir ini perusahaan ya bisnisnya akan berbeda dari Adaro, karena Adaro fokusnya di batu bara, ya Adaro Mineral akan fokusnya di penjualan mineral gitu kan. Ternyata bisnisnya setelah saya cek batu bara juga. Ya bodo aja sama aja. Nah, spin off ini apakah akan bener-bener berbeda seperti itu atau ujung-ujungnya malah ya kayak Adaro sama ADMR ini lagi nih? Ya kalau kita mau jujur ya, apa sih corporate action? Corporate action kalau bahasa Indonesia ya aksi korporasi. Aksi korporasi adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi kalau kita tahu bahwa pengendali dari sebuah perusahaan, ya perusahaan itu sendiri yang paling banyak punya sahamnya. Jadi perusahaan itu mau bawa perusahaannya kemana, itu terserah mereka. Kita orang luar belum tentu tahu sedalam-dalamnya. Walaupun mereka tulis prospektus yang indah, contohnya Goto, ditulis prospektus yang indah begini-begini, orang semua believe, percaya. Ternyata Gotonya sampai sekarang masih di bawah. Ya, walaupun ada yang bilang nanti Goto akan jadi 100, 200, ya kita nggak tahu. Sama dengan prospektusnya Alam Tree atau Adaro, ya Adaro Alam Tree kan namanya. Ya, dia mengatakan bahwa dia akan pindah ke green energy, ke pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya. Fokusnya pembangkit listrik aja pokoknya. Salah satu targetnya adalah jualan listrik ke Singapura, green energy ke Singapura. Setahu saya begitu di prospektusnya. Sedangkan yang bisnis lamanya dipindahkan ke ADI. Nah, permasalahannya adalah kembali
Ketika sebuah perusahaan terjun ke pasar modal, sahamnya sudah masuk ke pasar modal, maka harga saham itu sudah berada pada mekanisme pasar. Betul. Mekanisme pasar itu adalah supply and demand. Ya, which is kalau kita tanya yang punya barang paling banyak, pasti perusahaannya sendiri. Dari perusahaan itu, yang menguasai supply. ya dia bisa mengangkat, bisa membawa turun harga sahamnya sendiri. Nah, itulah corporate action. Jadi perlu Anda semua ketahui, corporate action itu cukup banyak ya. Ada stock split, right issue, reverse stock, dan sekarang yang paling baru ini Spin off. ada tender offer, ada HMETD. HMTD itu kan ada Ya. bahasa Indonesianya ya. No, ada yang dia tanpa right issue, dia langsung menerbitkan saham sendiri dengan langsung ada standby buyer-nya. Oke, oh ada. Tanpa ditawarkan ke publik. Itu ada. Ada lagi buyback. Jadi sebenarnya corporate action itu banyak dan kembali lagi ke pandangan masing-masing orang. Kalau pandangan saya corporate action, ya kita nggak tahu corporate-nya akan berlaku seperti apa. Ya jujur li katanya anak sekarang ya. Ya ada yang habis corporate action naik, ada yang habis corporate action turun, ada yang habis corporate action diamnya lama, ada yang transaksinya langsung hilang. Yang LBI contohnya. Ya banyak saham berubah karakternya karena corporate action. Ya. Contoh misalnya kita sebutlah yang paling fenomenal diingat orang Unilever. Unilever itu tadinya harganya 40-an ribu kan gitu ya. Terus dia stock split. Orang menganggap bahwa dengan di stock split Unilever jadi lebih murah, maka Unilever akan lebih liquid, akan harganya akan semakin tinggi. Bisa naik lagi. Ya bisa naik lagi. Kenyataannya Unilever terus terjun ke bawah. For better or worse, kan tujuan stock split-nya tercapai. Unilever-nya jadi lebih liquid. Buktinya turunnya lebih cepat. Ya balik lagi kan. Apakah corporate action itu berhasil atau nggak berhasil tergantung perusahaannya. Misal yang sangat fenomenal itu BRPT. Kalau Anda lihat BRPT itu berapa kali stock split, right issue, stock split, right issue. Bolak-balik pertama stock, right issue dulu, abis itu stock split, right issue lagi, beberapa kali itu saya kalau ingat itu. Jadi ada yang terus gitu, ada yang di maintain, ada yang seperti dilupakan dulu kayak Cleo kayaknya habis corporate action dia diem dulu. Sampai orang udah kebingungan, orang pada cut loss ya juga dinaikin. Jadi tergantung si empunya perusahaan sebenarnya. Kalau menurut versi saya loh ya, tanpa bermaksud dalam tanda kutip memompom atau menakut-nakuti. Ya, karena kan ada juga yang sepertinya influencer saham lain atau guru saham lain yang sepertinya pro sekali dengan corporate action. Ada yang anti sama corporate action. Kalau saya sih di tengah-tengah aja. Gimana Pak Andre? Betul. Jadi kan karena sebenarnya kan kita tidak tahu sebenarnya apa sih tujuan yang sebenarnya dibalik dari corporate action itu. Tujuan yang sebenarnya. Karena kan yang diungkapkan ke publik itu kan pasti semua prospektusnya pasti bagus. Tidak mungkin yang diungkapkan itu yang jelek. Itu tidak mungkin itu. Jadi pasti bagus, dan kita sendiri sebagai investor itu tidak akan pernah bisa tahu yang kejadian sebenarnya di belakang aksi korporasi dari perusahaan tersebut. Jadi makanya kalau kita sebagai investor itu kalau menurut saya secara pribadi ya kita harus berhati-hatilah, benar-benar kita memikirkan
mempertimbangkan kalau kita mau masuk ke perusahaan yang sedang melakukan aksi korporasi. Gitu. Jadi sebenarnya baik. Oke, kalau orang kan pasti nanya gini, saya mewakili mereka yang ingin bertanya, tapi terhalang. Kalau ada perusahaan sedang melakukan aksi korporasi, secara umum, ya case per case kan pasti akan berbeda. Apakah baiknya kita masuk atau kita malah menghindar? Kalaupun masuk itu namanya spekulasi. Oke. Oh ya, karena corporate action sendiri adalah balik lagi ya Pak Edi bilang tadi ya. Kita nggak pernah tahu intensinya si benar ini apa. Nggak tahu. Ya, oke. Jadi yang red issue harusnya habis red issue kan turun, harga sahamnya murah. Oh iya, karena terdilusi harga Iya. sahamnya ya. Tapi ternyata ada yang habis red issue naik. Contohnya kan BRI. Iya. BCA. Contoh seperti itu. Ada yang bilang kalau red issue beli aja dulu sahamnya sebelum red issue. Terus nanti kita beli right-nya terus tebus. Ya. Ternyata waktu mau nebus harganya bukannya murah, Malah mahal. malah rugi. Ada. Harga tebusnya malah lebih mahal dari harga sahamnya. Ada. Itu kejadian. Stock split, ada yang turun, ada yang naik, ada. Jadi kalau saya bilang itu spekulatif buy. Kalau menurut saya ya, mau itu spin off, bahkan dividen sendiri yang merupakan corporate action, betul. itu juga Spekulasi spekulasi banget. Banyak banget orang kena dividen trap. Ya, dari situlah muncul karena banyak korbannya muncul yang namanya dividen trap. Ya. Batu bara. Ya banyak PTBA, TMG gitu kan. Adaro. Oh ya. Oh ya, ada banyak yang ini tuh kemarin Ya, waktu habis karena begitu. kan ARB yang 2 kali kan. Nah, ya. Dan lucunya kan karena ada spin off ini ada yang berani beli Adaro di 4.200, di 4.000 gitu. Dengan asumsi nanti dapat dividen, nanti ada spin off, ada gini, ada gitu. Ada hak tebus kan gitu. Ya ada yang mungkin cuan gitu dari hak tebus, dari dividen, dari ini, dari itu. Ada. Mungkin ada, tapi ada juga yang boncos gitu loh karena iya, namanya juga spekulasi. Kalau berspekulasi untuk dividen kan katakanlah sebuah saham dividen yieldnya 2%, maka ekspektasi kita ya habis bagi dividen setelah kumdetnya jatuhnya 2%. minimal. Tapi banyak juga kan yang lebih. Lebih PTBA contohnya. Ya contohnya corporate action yang pertama-tama terjadi kan namanya IPO. Oh iya. Iya. Ini sebagai covering. Ya. Ketika sebuah perusahaan terjun ke publik, ke masyarakat, berapa banyak yang sahamnya langsung naik? Ya. Lebih banyak sahamnya langsung turun, sahamnya langsung KO daripada yang langsung naik. Iya. Bahkan kalaupun naik, biasanya umurnya 2 hari, 3 hari, langsung drop. 3 hari, 4 hari, drop. Goto hari pertama itu dia bisa naik 25%. Ya. Tapi habis itu langsung Turun. wah, nggak kira-kira sampai sekarang. Ya, saya melihat gini, IPO itu kan dulu banyak orang yang quote unquote mengagung-agungkan, cari cuan cepat, besar dari perusahaan IPO. Kemudian terima kasih kepada Bukalapak dan Goto yang IPO-nya bisa dikatakan quote unquote gagal. Setelah itu kan orang-orang jadi agak males gitu loh sama IPO saya lihatnya. Terus kemarin terima kasih Bapak Prayogo Pangestu. Dari situ saya lihat Cuan. nama cuan karena naiknya ya itu khasnya Prayogo Pangestu. Ya. Bahkan ini udah ditunggu anaknya Prayogo Pangestu, perusahaannya ada lagi yang mau IPO. Terus anaknya Pani ada yang mau IPO juga gitu. Jadi ya balik lagi gitu. Tujuan di IPO apa sih kan gitu. Ya. Maunya apa? Itu yang perlu ditanyakan ya maksudnya. Ya katakanlah Goto lah. Kenapa IPO-nya setelah perusahaannya jadi segede gambreng? Kenapa enggak dari dulu gitu loh? Kenapa dulu mintanya private placement dulu gitu loh? Contoh yang saat ini lagi hot banget, Bos Jarum Group membeli bakmi Gajah Mada. Oh ya.
Ya, kenapa nggak dari dulu belinya? Kenapa sekarang baru dijual? Apakah Bakmi Gajah Mada menjual dalam keadaan baik? Nggak mungkin. Dia pasti menjual dalam keadaan parah. Kalau dalam keadaan baik orang nggak mau jual bisnisnya. Benar. Kebetulan saya ini pernah makan bakmi Gajah Mada dari masih kaki lima. Ya, waktu di Gajah Mada. Ya, dari masih susah sampai udah segede gambreng sekarang. Jadi saya tahu persis gitu. Kalau dia mau jual harusnya dulu. Gitu. Kenapa? Tapi bisa nggak, Pak Edi, kalau misalnya kalau dia jual dulu itu kan mungkin dia jualnya nggak bisa semahal sekarang. Kalau sekarang ini kan karena mungkin lebih besar bisa jualnya jadi mahal. No. Karena dia sudah merasa sudah sunset, udah nggak bisa berkembang lagi. Ya, Udah mentok ya. Ya, contoh misalnya kayak kita sudah ngomong mentok. kayak kita ngomong Pizza Hut gitu. Di Indonesia di sebelah mana nggak ada Pizza Hut? Mau berapa counter lagi nambah? Masa mau nambah di Papua banyak-banyak Pizza Hut kan? Ya. XX1, 21. Anda lihat di Denpasar ini udah berapa ada XX1? Mau tambah berapa banyak lagi XX1? Sekarang pertanyaannya kalau buka XX1 di Tabanan ada yang nonton nggak? Di Bangli, di Kelungkung ada yang nonton nggak XX1? Bukan menghina loh ya, bukan loh ya. Nggak kan? Jadi kan it is impossible gitu. Nambah lagi XX1 di Denpasar. Kalau kita lihat XX1 udah berapa banyak ini? Ya kecuali ada mall lagi, baru mungkin ada XX1 lagi. Tapi kalau suruh buat di Bangli, Tabanan, Kelungkung, Singaraja ya ya susah kan. Ini bukan menghina loh ya, ini kenyataan ya, karena kita ngomongnya, karena kita tinggal di Bali ya, kita ngomongnya by Bali gitu. Jadi kalau dibilang CNMA, Cinema 21 yang baru saja IPO, ditanya kenapa di IPO, ya karena dia udah jenuh. Kenapa nggak 10 tahun lalu dia IPO waktu jumlah bioskop masih sedikit? Oh, betul. Kenapa nggak 15 tahun lalu? Waktu masih sedikit dia IPO, nambah uang, nambah modal, baru gedein. Kan IPO harusnya gitu kan? Ya, betul. Nah sekarang dia sudah di seluruh Indonesia ini ada berapa? Nah coba aja, kalau bayangkan ini di Bali aja, di Denpasar, itu jarak antara 121 ke 121 nggak sampai 5 km. Iya kan? Di plaza di level 21 ada, dari level 21 ke Renon. Renon bukan 21, ke Imbo, ke TSM. Oh, TSM. Itu nggak sampai 5 kilo. Terus ke Gatsu udah ada 21 lagi. Ya. Dari Beachwalk ke MBG. Terus ke apa tuh namanya Pak 23 itu 21 juga. Ya, Pak 23. Nah itu Pak 23 ke MBG itu ke Beachwalk cuman berapa meter? Ya. Nah itu udah segitu banyak ada 21. Belum di Sanur yang baru. Ya kan terus ada 21 nih, nggak habis-habis ada 21. Kenapa baru sekarang gitu? Dikala ini Pulau Bali udah dikepung 21, kenapa nggak dulu waktu baru cuman ada Mall Bali Galleria sama di wisata di Tamrin. Dan dulu cuma 2 nih di Denpasar. Nggak ada lagi bioskop. 1 di Legian dulu tutup. 2 ada bioskop. Di situ dia IPO. Untuk apa? Pengembangan. Ya, lebih make sense ya. Ya kan? Ya. Nah sekarang bioskopnya udah ada lebih dari 5. Mau ekspansi kemana lagi? Ya. Kok baru IPO sekarang? Ya, kan baru di IPO. Ya. Jadi tujuannya apa? Exit plan? Ya, apalah kan gitu ya. Jadi kan nggak ada yang tahu gitu. Ya sama kayak Goto sih ya, karena kan sekarang boleh dibilang kan pemiliknya itu hampir semua kan sudah keluar gitu kan dari sana. Ya dari perusahaannya malah kan. Exit plan yang punya, bukan ada yang terlalu banyak gitu Goto. Ya serem sih sebenarnya kalau kembali, tapi kan orang itu selalu selalu memuja-muja IPO karena di situ bisa dapat cuan besar dalam waktu singkat, sahamnya saham beggar. Ya, orang kan selalu itu yang diglorifikasi kan. Ya padahal kenyataannya kan nggak seperti itu. Seperti itu kenyataannya. Yang saya bilang tadi, orang IPO tujuannya apa? Ya kebanyakan orang IPO ya tujuannya untuk exit. Kenapa untuk exit? Ya udah mentok. Dia dapat contoh
kemarin ada yang namanya ayam goreng nelongso. Kode sahamnya baik. Ya orang jualan baik, masuk IPO, ambil duit dari IPO. Sekarang dia buat apa? Sepeda listrik. Saham baiknya, nelongsonya itu tidak di-maintain. Nelongso beneran ya. Jadi nelongso beneran. Dan sekarang perusahaan sepeda listriknya siap mau IPO lagi. Polanya bisa seperti itu ya. IPO kan satu perusahaan, dapat modal, bikin perusahaan lagi, IPO kan lagi. Nah, jadi Ngerampok ya, bener-bener ngerampok ya. Jadi ini kan kita ngomong yang fair ya, maksudnya bukan yang kita memompom atau apa. Kita ngomong ini kenyataan gitu. Kayak sekarang contohnya VKTR, pabrik bus listriknya Bakri. Katanya pabriknya di Cina. Pabriknya di mana kita nggak pernah lihat. Bis listriknya mana kita nggak pernah lihat. Tapi dia bisa IPO. Udah katanya. Nah, bagaimana itu? Tanpa bermaksud mendiskreditkan bursa atau gimana, tapi kan bursa itu tidak bisa dipersalahkan. Kenapa? Yang pencet tombol banyak, pencet tombol sell kan kita. Iya kan? Bursa nggak ada nyuruh beli ini, itu nggak ada. Nggak ada. Ya misalnya kita jalan mau makan ke suatu food court gitu. Sini ada jualan nasi uduk, ada jualan nasi padang, ini ada jualan nasi kuning, kan kita yang milih. Betul. Nggak ada orang lain yang milihin untuk kita, sama. Kita milih saham IPO, tujuannya apa? Kalau cuman tujuannya untuk cuan beggar, kamu tahu apa itu pasti beggar? Iya. Masih spekulasi soalnya. Ya. Sementara track recordnya kita belum bisa lihat. Nah iya. Makanya kalau kita di BES kita sering bilang, belilah perusahaan yang minimal 3-5 tahun sudah melantai di pasar modal. Sehingga kita bisa lihat track recordnya gimana. Respon pasarnya ya, gimana. Respon pasarnya, grafiknya, chartnya, fundamentalnya, laporan keuangannya, seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kesimpulan kita untuk YouTube kita hari ini, corporate action itu adalah sesuatu yang sangat spekulatif. Ya, sangat spekulatif. Jadi harus dipahami dulu bahwa ketika sebuah perusahaan melakukan corporate action itu bukan untuk memperkaya kita, tapi untuk memperkaya perusahaannya sendiri. Iya, benar. Entah itu dia IPO, dia spin off, dia tender offer, dia right issue, bukan untuk memperkaya Anda, tapi untuk memperkaya perusahaan sendiri. Ya nggak ada lah yang mau bikin kita kaya. Nah, siapa? Jadi harus cerdas. Rasionalitasnya tetap harus dimajukan ya. Betul. Benar. Know what you buy and why you buy it. Itu paling penting. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditambahkan, Triadi? Itu aja sih kayaknya. Pak Adri ada lagi? Cukup. Oke, siap. Cukup itu aja. Okay. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Bye-bye. Bye-bye.